Perhatikan soal berikut untuk sahabatku Aristi di Jakarta Barat. Pronomina yang digunakan dalam surat tersebut adalah jenis pronomina titik-titik. Pilihannya A persona, B penunjuk, C penanya, dan D benda. Jawabannya yaitu A persona. Apa alasannya untuk jawaban berikut? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas asesmen sumatif akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah semester yang genap. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perhatikan pada bagian A, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Yang pertama, sebuah berita menyebutkan peristiwa tetapi tidak mencantumkan narasumber. Dampak utamanya adalah titik-titik. Pilihannya A. Informasi lebih ringkas, B. Berita lebih mudah dipahami, C. Kredibilitas berita menurun, dan D. Bahasa menjadi lebih efektif. Maka jawabannya adalah yang C. Kredibilitas berita menurun. Soal nomor 2. Perhatikan kutipan. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dan sistem drainase buruk. Unsur berita yang paling dominan adalah titik-titik. Pilihannya A apa, B siapa, C mengapa, dan D di mana. Jawabannya adalah C, yaitu mengapa. Soal nomor 3. Dua media memberitakan kejadian yang sama, tetapi dengan sudut pandang berbeda. Cara terbaik menyikapinya adalah titik-titik. Pilihannya A. Memilih yang paling populer, B. Membandingkan isi keduanya, C. Mengabaikan keduanya, dan D. Memilih yang paling singkat. Jawabannya adalah B. Membandingkan isi keduanya. Soal nomor 4. Berita yang menggunakan kalimat seperti sangat mengerikan menunjukkan bahwa berita tersebut titik-titik. A. Objektif, B. Faktual, C. Mengandung opini, dan D. Lengkap. Jawabannya adalah C. Mengandung opini. Jadi opini itu kata sifat seperti sangat mengerikan, tragis, atau menyedihkan adalah bentuk opini atau penilaian subjektif penulis, bukan fakta objektif yang bisa diukur secara pasti. Soal nomor 5. Salah satu ciri berita hoax adalah titik-titik. A. Mengandung data akurat, B. Menggunakan bahasa baku, C. Sumber tidak jelas, dan D. Disusun sistematis. Jawabannya adalah C. Sumber tidak jelas. Soal nomor 6. Jika unsur kapan tidak dicantumkan dalam berita, maka pembaca titik-titik. A. Tidak mengetahui lokasinya, B. Tidak memahami kapan waktu kejadian, C. Tidak mengetahui pelaku, dan D. tidak memahami proses. Ini untuk unsur kapan, maka jawabannya B. Tidak memahami waktu kejadian. Soal nomor 7. Kalimat berita yang tepat adalah titik-titik. Pilihannya A. Kejadian itu sangat menakutkan sekali. Yang B. Peristiwa itu terjadi pukul 7.00 dan merusak 10 rumah. C. Semua orang panik luar biasa. Dan D. Peristiwa itu sangat tragis sekali. Jawabannya adalah B. Peristiwa itu terjadi pukul 7.00 dan merusak 10 rumah. Ini adalah kalimat yang paling tepat. Soal nomor 8. Berita yang hanya menampilkan satu sudut pandang disebut titik-titik. Pilihannya A. Lengkap, B. Objektif, C. Tidak berimbang, dan D. Faktual. Ini dari satu sudut pandang, berarti tidak berimbang. Jawabannya C. Soal nomor 9. Langkah paling tepat untuk menghindari hoax adalah titik-titik. Pilihannya A. Membaca judul saja, B. Langsung membagikan,
C. Mengecek sumber dan membandingkan berita, dan D. Mengikuti komentar terbanyak. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Mengecek sumber dan membandingkan berita. Soal nomor 10. Tujuan utama teks berita adalah titik-titik. Pilihannya A. Menghibur, B. Mengajak, C. Menyampaikan informasi faktual, dan D. Mempengaruhi. Jawabannya adalah C. Menyampaikan informasi faktual. Selanjutnya untuk soal nomor 11, ini termasuk ke dalam bab yang kelima. Saat membaca buku bergambar, hubungan teks dan gambar berfungsi untuk titik-titik. Pilihannya A. Memperpanjang cerita, B. Mengulang informasi, C. Saling melengkapi makna, dan D. Mengurangi isi teks. Jawabannya itu yang C. Saling melengkapi makna. Soal nomor 12. Jika sebuah ringkasan terlalu panjang, kesalahan utamanya adalah titik-titik. Pilihannya A. Kurang detail, B. Tidak menggunakan bahasa baku, C. Tidak menyaring ide pokok, D. Terlalu banyak opini. Jawabannya C. Tidak menyaring ide pokok. Soal nomor 13. Tanggapan yang baik terhadap buku harus titik-titik. A. Hanya memuji, B. Hanya mengkritik, C. Objektif dan disertai alasan, dan D. Mengikuti pendapat teman. Jawabannya adalah C. Objektif dan disertai alasan. 14. Perbedaan utama buku fiksi dan non-fiksi adalah titik-titik. Pilihannya A. Bahasa, B. Imajinasi, PS fakta, C. Jumlah halaman, dan D. Jenis huruf. Fiksi itu berarti cerita yang bersifat imajinasi, dan non-fiksi itu bersifat fakta. Jawabannya adalah B. Soal nomor 15. Jadi buku fiksi adalah buku yang memuat cerita rekaan atau khayalan. Kemudian buku non-fiksi adalah buku yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nomor 15. Jika pembaca menyimpulkan pesan moral dari cerita, ia sedang titik-titik. A. Menghafal, B. Menganalisis, C. Menyalin, dan D. Mendeskripsikan. Jawabannya adalah C. Menganalisis. Soal nomor 16. Bagian buku yang membantu menemukan isi dengan cepat adalah titik-titik. A. Sampul, B. Daftar isi, C. Ilustrasi, dan G. Glosarium. Maka jawabannya adalah B, yaitu daftar isi. Soal selanjutnya nomor 17. Apa yang biasanya terdapat di sampul belakang buku? A. Sinopsis buku, B. Daftar isi, C. Kata pengantar, dan D. Penulis buku. Jawabannya adalah A. Sinopsis buku. Perhatikan pada bagian-bagian sampul buku. Untuk bagian belakang di sini terdapat sinopsis buku dengan kode batang buku. Maka jawaban yang tepat berarti yang A, yaitu sinopsis buku. 18. Teks yang berisi penilaian, ulasan, atau resensi terhadap sebuah buku, film, drama, dan lain-lain. Sehingga orang lain mengetahui kelebihan dan kekurangan karya disebut dengan teks titik-titik. A. Tanggapan, B. Berita, C. Iklan, dan D. Deskripsi. Maka jawaban yang tepat yaitu yang A, yaitu tanggapan. Soal nomor 19. Nada atau tone dalam ilustrasi buku bergambar biasanya digunakan untuk mewakili titik-titik. Pilihannya A. Pendeskripsian tokoh dalam cerita, B. Watak tokoh yang diceritakan, C. Emosi yang disampaikan penulis, dan D. Penggambaran latar dan suasana dalam cerita. Maka jawabannya yaitu yang C. Emosi yang disampaikan penulis. Soal nomor 20. Tujuan dibuatnya gambar dalam buku bergambar adalah titik-titik.
A. Membantu pembaca memahami materi bacaan, menangkap emosi, nada, serta suasana pada bacaan. B. Membantu pembaca agar mau membaca buku sampai habis. C. Membantu pembaca agar mau membeli buku sebanyak-banyaknya. Dan D. Membantu pembaca untuk lebih emosi dalam membaca buku. Jawabannya adalah A. Membantu pembaca memahami materi bacaan, menangkap emosi, nada, serta suasana pada bacaan. Soal nomor 21. Perbedaan utama surat pribadi dan resmi terletak pada titik-titik. A. Panjang surat. B. Bahasa dan format. C. Warna kertas. Dan D. Jenis tulisan. Ini bab yang ke-6. Maka jawabannya bahasa dan formatnya. Jadi untuk surat pribadi itu tidak mesti menggunakan bahasa baku, sedangkan untuk surat resmi harus menggunakan bahasa baku. Nomor 22. Jika surat resmi menggunakan bahasa santai, dampaknya adalah titik-titik. A. Lebih menarik. B. Kurang sopan dan tidak sesuai kaidah. C. Lebih cepat dipahami. Dan D. Lebih komunikatif. Jawabannya adalah B. Kurang sopan dan tidak sesuai kaidah. Soal nomor 23. Bagian surat yang berisi tujuan utama adalah titik-titik. A. Salam pembuka. B. Isi surat. C. Penutup. Dan D. Tanggal. Ini surat yang berisi tujuan utama. Berarti kalau tujuan utama itu berarti isi surat, yaitu B. Soal nomor 24. Kalimat pembuka surat resmi yang tepat adalah titik-titik. Ini untuk surat yang resmi. Pilihannya A. Hai teman. B. Apa kabar. C. Dengan hormat. Dan D. Halo semua. Ini untuk surat resmi, berarti bahasanya harus bahasa yang baku. Maka jawabannya C, yaitu dengan hormat. Soal nomor 25. Dalam komunikasi digital, penggunaan bahasa harus titik-titik. A. Bebas tanpa aturan. B. Tetap santun dan jelas. C. Menggunakan singkatan berlebihan. D. Mengikuti tren saja. Jawabannya adalah B. Tetap santun dan jelas. Selanjutnya soal nomor 26. Bagian surat yang berisi informasi tentang alamat pengirim surat. Instansi atau organisasi resmi disebut titik-titik. A. Kepala surat. B. Tujuan surat. C. Tempat dan tanggal surat. Dan D. Nomor dan perihal surat. Ini berarti yang A, yaitu kepala surat. Soal nomor 27. Untuk sahabatku Aristi di Jakarta Barat. Pronomina yang digunakan dalam surat tersebut adalah jenis pronomina titik-titik. A. Persona. B. Penunjuk. C. Penanya. Dan D. Benda. Ini jawabannya yaitu persona. Penjelasannya, pronomina persona adalah pronomina yang mengacu kepada orang. Pronomina ini dapat mengacu kepada diri sendiri, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Diri sendiri itu saya, aku, daku, ku, aku, kami, dan kita. Maka perhatikan di sini untuk sahabatku. Di sini ada kata ku. Maka ini pronomina persona untuk diri sendiri. 29. Kalimat berikut yang mengandung kata tidak baku adalah titik-titik. A. Nenek menerima telepon dari paman siang tadi. B. Paman dan istrinya baru saja pulang dari Solo. C. Nana selalu minta kwitansi pembayaran pada saat transaksi. Dan D. Pencuri itu dikeroyok massa sebelum polisi datang. Yang tidak baku itu berarti yang B. Paman dan istrinya. Harusnya istrinya. Selanjutnya soal nomor 29. Berikut yang termasuk dalam surat pribadi adalah titik-titik. A. Surat dari seorang anak yang memberikan kabar kepada orang tuanya. B. Surat panggilan dari wali kelas kepada anak didiknya yang jarang masuk sekolah. C. Surat dari kepala sekolah yang menugaskan siswanya untuk mengikuti lomba. Serta D. Surat permohonan izin siswa kepada wali kelas. Ini surat pribadi itu berarti yang A. Surat dari seorang anak yang memberikan kabar kepada orang tuanya. Soal nomor 30.
Suatu bentuk kata yang digunakan untuk menyapa seseorang dengan menggunakan etika dan norma bahasa yang baik adalah arti dari titik-titik. A kata sapaan, B kata majemuk, C kata ganti, dan D kata panggilan. Ini berarti yang A kata sapaan. Selanjutnya, pada bagian B, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar. Soal nomor 31. Ini bab yang keempat mengenai teks berita. Sebutkan 3 jenis teks berita. Maka jawabannya 3 jenis teks berita yaitu yang pertama itu berita cetak, yang kedua berita digital, dan yang ketiga berita audio visual. Soal nomor 32. Ini bab yang kelima. Sebutkan struktur teks tanggapan. Sebuah teks tanggapan buku memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama konteks, yaitu bagian ini berisi tentang pengenalan buku yang akan ditanggapi. Yang kedua bagian deskripsi, berisi penjelasan lebih detail tentang isi buku dari mulai ide cerita, alur sampai tokoh-tokohnya. Dan yang ketiga penilaian, bagian ini berisi penilaian pribadi pembaca terhadap buku, termasuk di dalamnya kekurangan, kelebihan, dan saran untuk buku. Soal nomor 33 ini juga termasuk ke dalam bab yang kelima. Apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Teks tanggapan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan, atau resensi terhadap suatu karya, baik film, buku, novel, drama, dan sebagainya, sehingga orang lain mengetahui kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Soal nomor 34. Ini soal bab yang ke-6. Apa yang dimaksud dengan fakta dan opini? Fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, dan pendirian. Selanjutnya soal nomor 35, ini materi pada bab yang ke-6. Pertanyaannya, apa yang dimaksud pronominal persona? Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu kepada orang. Pronomina ini dapat mengacu kepada diri sendiri, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Perhatikan pada diri sendiri, itu saya, aku, daku, ku, kemudian kami, kita. Contohnya surat itu telah kukirimkan tadi pagi. Perhatikan pada bagian kata kukirimkan. Di sini ada pronomina ku. Kemudian yang B, orang yang diajak bicara, yaitu engkau, kamu, anda, dikau, kau, mu, kalian, semua kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Contohnya, pukul berapa kamu selesai les? Nah, di sini ada pronomina kamu. Yang C adalah orang yang dibicarakan. Ini ia, dia, beliau, kemudian mereka. Contohnya, dia setuju dengan keputusan kami. Di sini kata pronomina dia. Demikian contoh soal untuk asesmen soal sumatif mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.